Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allamil ghuyub. Ghafirid dambi wa qabilit taubati mimman yatub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa pendengar Dirosa Virtual Alkimia pada pagi hari ini. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa kenikmatan-kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat sihah wal afiyah, dan nikmat yang paling besar dan paling agung yaitu nikmat iman Islam. Semoga dengan adanya nikmat iman Islam, kita kelak di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membawa keimanan dan keislaman kita. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai presiden seluruh umat manusia sedunia. Mudah-mudahan dengan adanya kita selalu membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, kita mendapatkan syafaat daripada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa pendengar Dirosa Virtual Alkimia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa di pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah nanti kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang manfaat fitini wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan, kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas kita, menjalankan segala perbuatan, amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan suratul Fatihah marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, para aulia ulama, masyayikh, pendiri Nahdlatul Ulama, pengarang kitab Wasiyatul Mustafa, dan tak lupa kepada Muassis Al-Ma'had As-Salafi Bangil, dan tak lupa kepada kedua orang tua kita. Biniyati ala hadiniyah wa bisyafaati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, he Sayyidina Ali, isna gawiyo siro, isna'i gawiyo siro al-ma'rufa ing kebagusan, walau ma'as suflati, lan senajan sertane wong kang asor-asor. Kala mongko matur sapa Ali Sayyidina Ali. Mature Sayyidina Ali. Wama lan iku sapa as-suflatu utawi kang aran suflah. Ya Rasulullah, du Rasulullah. Kala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yaiku wong idza wa'ida kang nalikane den tuturi sapa alladzi lam yatta'id mongko ora gelem nerima pitutur sapa alladzi wa idza zujira lan nalikane den cegah sapa alladzi lam yang jazir mongko ora kapok sapa alladzi wala yubali lan ora peduli sapa alladzi bima kelawan barang kola kang ngucap sapa alladzi wa malan barang kila kang den ucapake apa malahu marang alladzi. Wasiat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Ali agar supaya apa? Isna'il ma'ruf, berbuatlah kebaikan, mengajaklah kepada kebaikan, walau ma'asuflah, sekalipun senajan yang diajak itu adalah orang-orang asuflah, yaitu orang yang asor. Kemudian Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mama suflah ya Rasulullah, siapa asuflah itu ya Rasulullah?" Jawab daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang dimaksud dengan asuflah yaitu alladzi idza lam yatta'id, yaitu orang apabila wa'ida diberi nasihat, yaitu orang apabila dinasehati, apabila dituturi lam yatta'id, maka orang tersebut tidak mau menerima nasihat tersebut. Jika seseorang tersebut dinasehati, jika seorang tersebut diberi nasihat, nah, otomatis apa? Dituturi, dikandani. Nah, lam yatta'id, maka dia tidak akan mau menerima nasihat, tidak akan mau menerima tutur ucapan-ucapan yang baik daripada orang lain. Nah, itu namanya as-suflah. Jadi nek dikandani, dia itu tidak mau menerimanya. Dinasehati, tidak mau menerimanya. Jadi seakan-akan orang tersebut, ya, nasihat tersebut masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Wis jari kata orang-orang Jawa, dari orang-orang tua kita itu gak gubris omongane wong liya. Mas yo iku mang omongan sing apik, sekalipun itu nasihat yang baik, tapi dia tidak mau menghiraukan. Jadi
Koyok-koyok ngrungokno, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dia tidak mau menjalankan apa yang dinasihatkan tadi. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu namanya as-suflah. Wa idza zujira, apabila dia itu dicegah, dilarang untuk menjalankan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dilarang untuk menjalankan perkataan-perkataan, dilarang untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, lam yanzajir, maka dia pun tidak kapok. Maksudnya apa? Tidak kapok, dia itu selalu terus melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wala yubali bima qala wa makila, dia tidak peduli. Bima qala, ucapan apa yang perkataan apa yang dikatakan. Siapa yang mengatakan, perkataan apa yang diucapkan, wis gak peduli sapa sing ngomong. Bahkan yang berbicara itu pemuka masyarakat, bahkan yang berbicara itu para ulama, maka dia tidak akan peduli. Alah, sing ngomong sapa sih? Nah, sekarang arah tak reken, la yubali bima qala wa makila. Tidak menghiraukan apa yang diucapkan oleh para ulama, oleh para pemuka masyarakat. Dan wa makila, dan apa yang dikatakan kepada mereka, kepada dia, maka dia tidak mau menghiraukannya. Itulah namanya as-suflah. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi anil munkar. Perintah kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah termasuk perintah kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk amar ma'ruf nahi anil munkar. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk amar ma'ruf nahi anil munkar. Karena itu pesan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali, isna'i al-ma'ruf, berbuatlah kamu kebaikan. Jadi untuk mengajak kepada seseorang menjalankan kebaikan, menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi larangan-larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun yang diajak itu tadi, yaitu as-suflah, yaitu orang yang apabila diajak, dinasihati, tidak akan menghiraukan. Apabila dicegah untuk melakukan perbuatan, maka dia tidak diperduli. Bahkan nasihat apa dia tidak memperdulikan. Siapa yang memberi nasihat pun juga tidak akan peduli. Nah, ini. Kalau sudah demikian, maka perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi anil munkar, mengajak kepada kebaikan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya
kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan perbuatan-perbuatan kita, yaitu amar ma'ruf nahi anil mungkar. Karena apa? Karena kalau kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, kok diam saja, kok menengai, didelok tok, tidak ada tindakan-tindakan, maka janganlah disalahkan kalau Allah sudah akan memberikan azab. Kalau Allah sudah memberikan siksaan kepada hambanya, sebagaimana siksaan Allah yang diberikan kepada hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebabkan adanya banyaknya kemaksiatan, banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh hamba Allah, oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena banyaknya orang yang tidak menghiraukan nasihat-nasihat daripada para ulama, nasihat-nasihat daripada para as-solihin, pada nasihat daripada orang-orang yang soleh-soleh. Dia tidak memperdulikan apa yang diucapkan oleh para ulama, apa yang diucapkan oleh para as-solihin, orang-orang yang soleh. Layu balik, tidak menghiraukan sama sekali. Kalau sudah demikian, maka Allah akan menurunkan azab-Nya, sebagaimana adanya tanah longsor, adanya banjir, adanya gempa bumi, dan lain sebagainya. Hal itu merupakan peringatan bagi kita semuanya. Mungkin karena banyaknya umat Rasulullah, mungkin banyaknya hamba Allah yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, yang melakukan kemungkaran-kemungkaran, sehingga Allah akan menurunkan azab-Nya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Beliau mengatakan, innallaha la yu'adzibul amata bi'amalil khos. Allah tidak akan memberikan siksaan, Allah tidak akan memberikan azab kepada orang-orang umum, pada semua orang, bi'amalil khos, sebab amal perbuatan orang-orang yang tertentu. Akan tetapi walakin idza azharatil ma'asi, akan tetapi apabila al-ma'asi, orang-orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan itu sudah jelas, tapi falam yungkiru, maka dia tidak mengingkarinya, maka mereka tidak menasihatinya. Kalau sudah demikian, faqad istahaqqal qaumu jami'an al-uqubata, maka semua kaum akan berhak mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dalam suatu daerah, dalam suatu negara itu sudah banyak orang yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, akan tetapi sudah jelas kemaksiatan, kemungkaran, akan tetapi falam yungkiru, tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang menasehati, dijarno ae, didelok tok, gak ono sing mencegah adanya kemungkaran-kemungkaran tersebut. Maka jangan salahkan kalau Allah akan memberikan azab untuk semua kaum yang berada di suatu negara, pada suatu tempat yang banyak dilakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran.
Padahal Allah tidak akan menurunkan azabnya untuk semua orang bi amalil khos, sebab amal perbuatannya orang-orang tertentu. Akan tetapi kalau orang-orang itu bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bisa melarang adanya kemungkaran-kemungkaran, bisa mencegah adanya kemungkaran-kemungkaran, maka Allah tidak akan menurunkan azabnya. Tapi kalau di kalangan suatu daerah ada orang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kok menengahi, tidak melarang, tidak mencegahnya, maka fakodis tahaqqal qaumu jami'an, maka adab Allah akan menyeluruh kepada suatu kaum, pada suatu daerah, pada suatu kota, pada suatu negara, semuanya akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi anil munkar, sebagaimana firman Allah, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab bilakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah, kita adalah sebagai sebaik-baik umat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sebagai sebaik-baik umat khaira ummah, maka ukhrijat linnas, kita diperintahkan untuk keluar dengan tujuan apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, memerintahkan untuk menjalankan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah adanya kemungkaran. Dan juga kita diperintahkan apa? Tu'minuna billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau amana ahlul kitab bilakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Nah, ini adalah tugas daripada kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tugas kita yaitu iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas yang kedua yaitu amar ma'ruf nahi anil munkar, itu merintah untuk menjalankan kebaikan, mencegah untuk menjalankan kemungkaran dan kemaksiatan. Sebagaimana firman Allah lagi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum, dan hendaknya, wal takum lan becik ono minkum saking sira sapa ummatun umat. Nah, lamnya itu adalah lamul amri, perintah. Takum, dan hendaknya kita itu sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk apa? Ya da'una, mengajak, ilal khairi, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan perintah, bil ma'rufi, kepada kema'rufan, kebaikan, wayan hauna, dan mencegah, anil mungkari, dari kemungkaran. Kalau sudah demikian, ulaika humul muflihun, maka orang yang melakukan demikian itu adalah termasuk muflihun, orang yang muflih. Bejo. Nah, ini
Maka kita sebagai umat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita menjadi umat al-muflihun, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebejanan. Nah, ini diperintahkan apa? Yaitu satu, tu'minuna billah, iman kepada Allah. Kemudian diperintahkan untuk mengajak kebaikan, amar ma'ruf, nahi anil munkar. Nah, ini. Kemudian firman Allah lagi, kanu la yatanahawna am munkarim fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Kanu la yatanahawna. Kalau kita tidak mencegah adanya kemungkaran, fa'aluhu, maka mereka menjalankan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Nabi sama kanu yaf'alun. Maka itulah termasuk sejelek-jelek perbuatan yang mereka lakukan. Masya Allah. Nah, ini. Jadi kalau ada kemungkaran kita tidak mencegahnya dan mereka merajalela melakukan kemungkaran, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi samakan ya Pak. Itu ada termasuk sejelek-jelek apa yang mereka kerjakan. Sebagaimana firman Allah lagi, laula yanhahumur rabbaniyuna wal akhbaru an qaulihimul itsma wa aklihmus sud labi samakan yasnaun. Andai kata para ulama-ulama mereka, para fuqaha mereka, para qurra mereka tidak mencegah angkolihimul itsmah, tidak melarang, tidak mencegah daripada mengatakan perkataan-perkataan yang bisa menimbulkan dosa, makan makanan yang haram, otomatis labi sama kanu yasnaun, maka dia itu akan melakukan sejelek-jelek apa yang dia kerjakan. Masya Allah. Nah, ini kalau kita melihat kemungkaran, kalau kita melihat kemaksiatan, otomatis kita hanya diam 1000 basah, tidak melarangnya, tidak menasehatinya. Nah, otomatis kemungkaran, kemaksiatan akan merajalela di mana-mana. Maka janganlah akan disalahkan kalau Allah akan menurunkan azabnya. Dan azab Allah akan meluas ke seluruh, baik itu untuk orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman. Karena apa? Karena di suatu daerah, di suatu tempat, di suatu desa tersebut ada orang yang melakukan kemaksiatan, tidak ada yang melarangnya, tidak ada yang mencegahnya, sehingga mereka merajalela melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza ra'a ahadukum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman. Idza ra'a ahadukum munkaran, apabila salah satu di antara kamu melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, fal yughayyir biyadihi, maka kita cegah melalui tangan kita. Fa illam yastati, apabila kita tidak mampu dengan tangan, dengan lesan. Fa illam yastati,
Apabila kita tidak mampu, fabi qalbi, maka dengan hati. Kalau sudah fabi qalbi, fadzalika ad'aful iman. Demikian itu adalah ad'aful, paling lemah-lemahnya iman. Ada sebagian ulama mengatakan mencegah falyughayyir biyadi, mencegah kemungkaran dengan tangannya. Nah, itu siapa yang melakukan demikian? Ini sebagian ulama mengatakan jadi yang melarang, mencegah, merubah kemungkaran, yang menghilangkan kemungkaran itu dengan melakukan dengan tangannya, yaitu perbuatan al-umarok, para pemimpin-pemimpin. Jadi bagi pemimpin ini al-umarok melarang, merubah kemungkaran tersebut dengan tangan. Kemudian wabilisani, yang merubah kemungkaran dengan lesannya itu siapa tugasnya? Yaitu al-ulama, para ulama-ulama. Nih, jadi yang merubah kemungkaran dengan tangan itu adalah tugasnya umarok. Yang merubah kemungkaran dengan lesan itu adalah al-ulama. Kemudian yang merubah kemungkaran bil qalbi, mengingkari kemungkaran hanya dengan hati, itu siapa? Al-am, orang-orang umum. Jadi para ulamanya, para ulama yang memberikan nasihat, memberikan mau'idhah, agar supaya orang-orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran itu bisa merubah perbuatannya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, ini jadi tugas daripada ulama, yaitu merubah kemungkaran bil lisan. Itu pendapat sebagai ulama yang demikian. Jadi kalau kita melihat adanya suatu kemungkaran, adanya suatu orang yang melakukan kemaksiatan, falyughayyir biyadi. Kalau kita mampu, nah, kita ubah, kita hilangkan dengan kemungkaran tersebut dengan tangan. Kalau tidak mampu ya dengan lesan, kaisok biyadi, dengan lesan. Kalau tidak mampu dengan lesan, wis ad'aful iman, ditungakno, di Fatihah. Muga wong iku diwehi hidayah karo Allah sehingga leren oleh ngelakoni kemungkaran, sehingga berhenti untuk menjalankan kemaksiatan. Jadi, ya Allah, jangan paringi tiang niku angsal hidayah panjenengan supadoso tiang niku mantun angsale ngelampai kemaksiatan karena tidak bisa memberikan nasihat bilisan, tidak bisa merubah dengan tangannya, maka kita rubah bil qalbi, dengan hati. Ada sebagian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna minan nasi nasan mafati halil khairi wa maghdi qalis syari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ada seseorang atau manusia yang mana seorang tersebut mafati halil khair, membuka kebaikan, wa maghli qalil syarr, menutup kejelekan. Nah, ini. Jadi manusia itu ada dua, ada kalanya orang tersebut mafati halil khair wa maghli qalil syarr. Jadi membuka kebaikan, mengajak dari kebaikan-kebaikan,
kejelekan-kejelekan ini ditutup. Nah, yakni siapa orang tersebut? Alladzi ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar, yaitu orang yang mengajak kebaikan, melarang adanya, menjalankan kemungkaran. Itu mafatihah lil khairi wa mghaliqa bisyarr. Nah, orang yang tersebut yaitu siapa? Al-mu'min, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Itu orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian dengan sebagainya, ya'muruna bil ma'ruf, mereka selalu memerintahkan kebaikan, wa yanhauna 'anil, mencegah kemungkaran. Jadi ada orang mukmin laki-laki ini selalu mengajak kepada kebaikan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugas daripada orang-orang mukmin. Makanya kalau sudah demikian, fatu baliman ja'alahu mafatihal khair ala yadaihi, maka fatubah, beruntunglah bagi orang yang Allah sudah menjadikan dia mafatihal khair, pembuka kebagusan ala yadaihi, dengan tangannya. Nah, jadi mengajak orang itu berbuat kebaikan, mengajak kebaikan dari perilakunya yang baik agar supaya bisa dicontoh. Ada kalanya amar ma'ruf itu dengan lesan, mengajak, dinasehati dan lain sebagainya. Nah, ada kalanya amar ma'ruf nahi munkar dengan tulisan-tulisan. Nah, mengajak orang untuk melakukan kebaikan dengan tulisan-tulisan, dengan karya tulisnya, sehingga dibaca-baca orang tersebut mengikuti apa yang dia tulis. Nah, itu termasuk juga amar ma'ruf nahi munkar. Ada kalanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini dengan perbuatannya, karena perbuatannya itu baik sehingga orang sekitarnya itu mencontoh, ini. Nah, akhirnya apa? Mengikuti tingkah lakunya. Nah, ini macam-macam daripada kita perintah kepada kebaikan. Nah, macam-macam daripada amar ma'ruf nahi anil munkar. Tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar dengan memberikan nasihat, dengan pidato dan lain sebagainya, dengan mau'idhah dan lain sebagainya. Ya, dengan amar ma'ruf nahi munkar bagaimana? Ya, tingkah lakunya, perbuatannya. Nah, ini agar supaya perbuatan yang dia lakukan itu dicontoh oleh orang lain. Nah, itu bisa. Tidak bisa dengan perbuatannya. Tadi antaranya yaitu apa? Dengan tulisan-tulisannya. Kemudian tidak bisa dengan tulisan-tulisan, otomatis dengan apa sekiranya dia itu bisa untuk mengajak orang-orang tersebut melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Yang mana demikian itu adalah merupakan tugas daripada
kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka kebaikan, menutup adanya kejelekan. Nah, sebagaimana ya, kalau fal yuhayyid biyadi, yang mana sebagaimana sebagian ulama mengatakan yang merubah adanya yuhayyid biyadi, tangan itu adalah umarok. Nah, bagaimana waktu contoh-contoh daripada yaitu pemerintahan di Surabaya, contohnya Bu Risma, yaitu dengan tangannya dia merubah adanya kemungkaran, tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan dia tutup. Ini kan umar biadi, tugasnya para umar. Kemudian kalau bilisani tugasnya para ulama-ulama, memberikan nasihat-nasihat. Dengan para ulama dengan mengajak untuk bersolawat dan lain sebagainya, agar supaya kemungkaran-kemungkaran itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang melakukan kemaksiatan, tobat untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai orang umum nanti mengingkari dalam hati, yang mendoakan wong sing nglakoni kemaksiatan, wong sing nglakoni kemungkaran, wong sing nglakoni kemaksiatan dan lain sebagainya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga negara daerah kita menjadi negara daerah yang tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang mana orang-orang yang melakukan kemungkaran, orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu sangatlah kecil. Ini karena apa? Karena tugas kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu amar ma'ruf nahi anil mungkar. Kemudian ada kalanya orang itu wa anna minan nas nasan mafatihal lisyarr, itu membuka kejelekan, pamughliqal khair, menutup adanya kebaikan. Jadi kejelekan itu kita dibuka, mengajak orang itu melakukan kejelekan, melarang orang itu melakukan kebaikan. Sehingga apa? Kalau sudah demikian, yaitu orang tersebut adalah orang alladzi ya'muru bil munkari wa yanha 'anil ma'ruf, perintah kepada kemungkaran dan mencegah adanya untuk melakukan kebaikan. Siapakah dia itu? Bahwa alamatul munafik, maka dia itu adalah orang-orang munafik. Sebagaimana dalam ayat dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi. Nah, ini termasuk orang-orang munafik laki-laki, munafik perempuan, ba'duhum min ba'd, sebagian dari sebagian mereka ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf, memerintahkan untuk melakukan kemungkaran, mencegah untuk melakukan kebaikan. Jadi ada orang itu membuka kebaikan, menutup kejelekan, ada orang itu membuka kejelekan, menutup kebaikan. Siapakah dia yang membuka kejelekan, menutup kebaikan? Yaitu alamatul munafik. Kalau sudah demikian, wa wailun liman ja'alallahu, maka celakalah bagi orang yang Allah telah menjadikan dia mafatihus syarr, ala yatim, membuka kejelekan,
memberikan peluang orang untuk melakukan kemaksiatan, memberikan peluang orang untuk menjalankan kejelekan-kejelekan. Wa wailun liman ja'alahu. Dia adalah orang yang celaka. Jadi mengajak untuk melakukan kejelekan. Kalau sudah demikian, kalau sudah meninggal dunia, maka pahalanya terus akan mendapatkan kiriman-kiriman dosa. Mengajak kejelekan. Sebelum taubat, dia meninggal dunia. Terus sudah, Masya Allah. Sampai ila yaumil qiyamah, dia akan memperoleh apa? Kiriman-kiriman dosa. Contohnya, kalau dia itu membuka lahan untuk melakukan kemaksiatan, membuka lahan untuk melakukan kemungkaran. Dia menampung orang-orang untuk melakukan kejelekan. Dia menampung untuk melakukan orang-orang untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Kalau sudah demikian, orang yang melakukan kemungkaran, maka orang yang membuka lahan pun juga akan mendapatkan kiriman dosa. Begitu sebaliknya, kalau orang itu membuka lahan, menampung kebaikan-kebaikan, maka dia pun juga akan terus mengalir adanya apa? Pahala membuka lahan untuk ditempati ngaji, ditempati sekolah, dan lain memberikan lahan untuk ditempati, diwakafkan kepada masjid dan lain sebagainya oleh Allah. Maka dia akan selalu dikirimi pahala. Mengajak untuk kebaikan-kebaikan. Nah, dia tidak bisa memberikan nasihat, mendatangkan guru. Semuanya orang dikumpulkan di rumahnya, kemudian mendatangkan guru untuk memberikan nasihat dan lain sebagainya, memberikan pengajian dan lain sebagainya. Nah, itu membuka mafatihul khair, membuka lahan kebaikan, mengajak untuk melakukan kebaikan. Nah, maka tuba liman ja'alahullah. Beruntunglah orang tersebut yang Allah menjadikan dia sebagai orang yang mafatihul khair, yang membuka kebaikan. Nah, ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersabda, nah, ini ada seorang rajul bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fa'ayul a'mal ahabbu ilallahi ta'ala. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawab Rasulullah, al-imanu billah. Pertama, iman kepada Allah. Sumamada, kemudian apa ya Rasulullah? Amal yang paling dicintai oleh Allah? Silaturahmi. Yaitu menyambung silaturahim. Olah bertanya lagi Rasul, sumamada. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al-amru bil ma'ruf, perintah kepada kebaikan. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu satu, iman kepada Allah, kedua, menyambung silaturahim, ketiga yaitu al-amru bil ma'ruf, perintah kepada kebaikan. Nah, ini. Jadi kalau kita merintah kepada kebaikan, maka sampai kapanpun, sampai kita meninggal dunia terus akan mendapatkan kiriman pahala. Tapi kalau kita merintah kepada kejelekan,
diajak ke jalan. Sampai kapanpun, sampai terus pun akan mendapatkan apa? Kiriman-kiriman dosa. Rajul tersebut juga mengatakan, bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul amal abghadu ilallah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dibendung oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu jawab Rasul asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala sumamada, kemudian apa ya Rasulullah? Qati'atur rahim, yaitu memutus silaturahim. Yang ketiga, sumamada ya Rasulullah? Tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi 'anil munkar, orang yang tidak mau mengajak kepada kebaikan. Ada orang yang melakukan kemaksiatan wis meneng ae dijarno. Barno iku urus-urusanmu dewe, wis gak dielingno kena. Maka kewajiban kita apa? Memberikan peringatan. Pertama, kita ingatkan kok tidak mau. Kedua, kita ingatkan kok masih tetap. Ketiga, kita ingatkan kok sih tetap aja. Nah, kalau sudah demikian, sudah kita gugur amal ma'ruf kita. Sudah berulang-ulang kali kita ingatkan kok sih masih terus melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ojo dilakoni iku parang sing dilarang karo Gusti Allah. Ngene-ngene iki lho larangane Allah, kok kon ku ngene-ngene. Tidak digubris karena layu bali bima qala wa makila lah tadi. Asufla tadi gak digubris pertama kan. Kedua tidak dia gak diraukan lagi. Ketiga, ya tetap sih gak dirungok. Ya sudah. Yang penting kita sudah wasna al-ma'ruf, sudah melakukan kebaikan, sudah mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sekalipun tadi nasihat daripada Rasulullah kepada Sayyidina Umar, walau ma'as suflah, sekalipun pada orang yang asir, pada orang yang dinasihati gak gelem nerimo, dicegah, gak kapok, gak peduli apa yang dikatakan dan tidak peduli apa yang siapa yang mengatakan, tidak menghiraukan sama sekali, ya Allah. Tuh, saking pentingnya kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi anil munkar, yaitu perintah kepada kebaikan, melarang kepada kejelekan, yang mana pada masa-masa seperti ini, pada akhir-akhir zaman seperti ini, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang mungkin itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak menjalankan amar ma'ruf nahi anil munkar, maka janganlah kita menyalahkan Allah. Kalau Allah sudah memberikan siksaan kepada hambanya, kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak melakukan kemaksiatan dan tidak ada orang yang mau amar ma'ruf nahi anil munkar. Sebagaimana pada zamannya Nabi Yusa bin Nun alaihi salam, yang mana Allah memberikan wahyu kepada Nabi Yusa alaihissalam, ini muhlikun, aku akan merusak kaummu pada kaummu arba'ina alfan
40.000 min khiyarihim, dari orang-orang pilihan. Jadi kaum Nabi Musa alaihissalam akan dirusak oleh Allah, akan dihancurkan oleh Allah. Yang mana kaum itu, kaumnya Nabi Musa itu ada yang, orang yang baik 40.000, Wasitina alfan 70.000 min syarorihim, daripada orang-orang jelek mereka. Nah, ini semuanya akan dirusak oleh Allah, akan diberi adab, akan diberi siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusha bin Nun berkata, "Ya Rob, wahai Tuhan, haulail asror, mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kejelekan. Fama balil al-akhyar, bagaimana dengan orang-orang yang baik?" Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum lam yaghdabu bi ghadabi. Karena innahum, sesungguhnya mereka, ikulam yabghadu, tidak marah, bi ghadabi, dengan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa akaluhum wa syaribuhum, mereka tetap makan, mereka tetap minum. Dengan adanya Allah memberikan, dengan adanya Allah ghadab, dengan adanya Allah marah, mereka ini tidak marah. Enak-enak pangan, enak-enak ngombe. Padahal di suatu daerah tersebut banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali kemungkaran. Tapi dia tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wis enak ae mangan, enak ae ngombe, wis perbuatane dhewe, sak karepe dhewe, wis banok jarno. Nah, sebagaimana kaumnya Nabi Yusha bin Nun alaihi salam. Karena apa? Karena banyak orang yang melakukan kemungkaran, kemudian orang yang baik, ini tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar, sehingga apa? Allah ghadab. Dia tidak menghirangkan dengan ghadabnya Allah, bahkan dia wis mangan saenake, ngombe saenake. Sehingga apa? Allah pun juga akan menurunkan siksanya. Allah akan merusak seluruh umatnya Nabi Yusha bin Nun. Jadi ghadabnya Allah itu karena apa? Karena satu, disebabkan banyaknya siksanya Allah akan diturunkan. Karena apa? Karena banyaknya kemungkaran yang dilakukan oleh hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita yaitu sebagai umat Rasulullah yaitu harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila kita melihat kemungkaran, falyughayyir biyadi, fa illam yastati fa bilisan, fa illam yastati fa biqalbi, wa huwa ad'aful iman. Nah, ini kalau tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangan, maka dirubah dengan lisan. Kalau tidak mampu, maka kita dengan bil qalbi, dengan mengingkari dengan hati. Akan tetapi demikian itu adalah ad'aful iman, paling lemahnya iman. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita
sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya negara kita jadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang tenteram, ayem, jauh daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita bisa menjalankan amar ma'ruf nahi anil munkar. Amin. Allahumma amin. Itulah kajian pada pagi hari ini, yang mana kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi anil munkar. Mudah-mudahan ritual alkimia pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Marilah kita tutup dirosah virtual alkimia pada pagi hari ini dengan kafaratul majlis, yaitu subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.